mengejar ridha Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sering sekali mungkin menyerempet ke ghibah, dalam bahasa Jawa ngerasani namanya. Bahkan ada salah satu film pendek yang bercerita tentang bagaimana ibu-ibu menggosip gitu kan, yang dalam Islam namanya ghibah. Kali ini kita akan bicara, adakah ghibah yang syariah gitu kan. Ini pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para jamaah. Ustadz, saya kan di sini untuk ngomong tapi untuk kebaikan, jadi ghibahnya ini syariah gitu kan. Nah, kalau kita bicara ada nggak sih, ya sebetulnya ghibah itu ya buruk gitu kan. Cuma kemudian kalau ada istilah ghibah syariah, itu istilah yang pernah saya populerkan karena memang tidak semua pertemuan ngobrol tentang seseorang itu selalu buruk, itu tidak mesti. Kalau memang itu obrolannya adalah tentang kebaikannya, kemudian kita mengambil ilmu, mengambil hikmah dari itu tidak ada masalah. Nah, maka yang harus dilakukan ketika kita ketemu mau ngomongin orang, ngomongin orang nih, hati-hati. Kalau kita ghibah orang, ngomongin keburukannya orang, baik dia buruk bener atau enggak buruk, itu sudah menjadi sebuah dosa. Kalau dalam Al-Hujurat itu kan di sana diterangkan tentang haramnya untuk ghibah, itu kan haramnya untuk menjelek-jelekkan, la yaskhar qaumun min qaumin gitu kan. Janganlah kelompok satu mengolok-olok kelompok yang lain, atau orang satu mengolok-olok orang yang lain gitu kan. Nah, jika kita bicara dari sisi ini, maka hati-hati ketika kita ngomongin orang, ketika kita ngomongin keburukannya, maka yang terjadi adalah dosa-dosanya dia ditransfer ke kita dan amal kita ditransfer ke sana. Nah, gimana ghibah itu agar syariah? Yang pertama, kalau itu mau membicarakan tentang konteks orang, pastikan yang kita ajak bicara itu kalau bisa orang yang tidak tahu tentang yang kita bicarakan itu. Kemudian kita mengatakan fulan bin fulan, istilahnya kita nggak membuka identitasnya, no name, istilahnya begitu. Jadi tanpa identitas, sehingga orang ini tidak mencari, nggak kepo, dia hanya mengomentari perilakunya, bukan orangnya. Hanya mengomentari tentang tabiatnya, bukan orangnya. Nah, makanya ada istilahnya, di negara antah berantah, di wilayah antah berantah, ada si fulan bin fulan, begitu aja. Itu kemudian dikupas, tapi dalam hal keburukannya, tetapi konteksnya untuk mencari sebuah solusi, mencari sebuah teknik, atau mencari hikmah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak terjerumus kepada lembah dosa yang sama, tidak terseret kepada arus yang sama, sehingga kita menjadi antisipatif terhadap hal tersebut. Maka itu diperbolehkan. Yang kedua, kalau memang kemudian kita harus membicarakan orang, kemudian dengan konteks yang lebih privat, misalnya begini, mohon maaf ya, suami istri, misalnya ada si suami dan istri ini menemukan sebuah peristiwa momen di mana dia harus ketemu sama keluarganya atau mungkin kerabatnya atau temannya, yang kemudian teman atau kerabatnya ini ada sebuah trouble yang luar biasa, kemudian membuat si suami istri ini harus bercerita, harus ngobrolin orang itu. Maka hukumnya masih diperbolehkan. Kenapa? Karena posisinya ini suami istri itu memang kadang perlu berbagi. Nah, resep Rasulullah untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, beliau juga salah satunya sering mengajak ngobrol istrinya ketika menjelang tidur. Jadi sebelum tidur dia suka ngobrol gitu kan. Meskipun tentu obrolannya beda ya dengan kita, tapi minimal ini sunnahnya itu kan ngobrol dengan istri itu sunnah sebetulnya. Karena banyak kita kalau ngobrol sama teman bisa lama gitu kan, bisa berjam-jam gitu ngobrol sama teman, enak sekali. Begitu ngobrol sama istri, cepat sekali, nggak pernah lama gitu kan. Nah, di sini kalau memang ada sebuah peristiwa, memang misalnya ini si istri mendapati ada siapalah yang dia kenal, kebetulan suaminya juga kenal, ada sesuatu perilaku yang nggak baik, itu nggak apa-apa dibicarakan, tapi dalam rangka tidak kemudian menjelek-jelekkan orang itu, tidak dalam rangka memvonis orang itu. Karena apa? Misalnya saya bilang sama istri saya ketika kita membahas, karena harus dibahas, ada orang yang perilakunya nggak baik, maka saya bilang, ini jangan kita tiru dan kita nggak boleh memvonis. Karena kita nggak pernah tahu akhir hayatnya kayak apa, kita nggak pernah tahu nasibnya setelah ini kayak apa, kita nggak pernah tahu kapan Allah beri hidayah pada dia. Makanya kita nggak boleh memvonis orang. Jadi kita tidak menikmati omongan itu, tapi kita justru mengambil hikmah, mengambil ilmu, mengambil ibrah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi keburukan yang sama, mengulangi kedzaliman yang sama. Itu aja sebetulnya, itu masih diperbolehkan.
Nah, kemudian yang ketiga tentunya ghibah syariah ini adalah mengomongkan kebaikannya orang. Nah, ini wajib hukumnya. Misalnya kita bahas tentang si fulan bin fulan yang ternyata dahsyat sedekahnya, dahsyat tahajudnya, dahsyat duhanya, dahsyat ngajinya, dahsyat silaturahminya, akhirnya menjadi orang yang sukses. Tidak hanya sukses dalam hal materialis dunia semata-mata, tapi juga rohaninya juga tampak sukses ya, kelihatan sekali bahwa dia mungkin rajin umroh atau mungkin berhaji, kemudian dia juga dermawan, dia ngajinya luar biasa, sering menyantuni anak yatim dan sebagainya, perilakunya juga istimewa. Itu perlu kita kepo, kita perlu ghibah dia nggak apa-apa, tapi ghibah dalam rangka untuk niru. Kita harus sama lebih baik, itu harus dilakukan. Nah, kadang-kadang kita memang harus ketemu untuk ngobrolin, gimana itu rahasianya, kamu tahu nggak kenapa dia bisa kaya sekarang, luar biasa, asetnya istimewa, dengar-dengar dia tahajudnya kenceng ya. Wah, bahas tahajudnya, bahas sedekahnya, bahas tentang kebaikan-kebaikannya. Jangan bahas, kok bisa ya, saya curiga deh. Nah, kalau itu masalah, itu ghibah asli, bukan ghibah syariah gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau ketemu sama teman, pastikan dulu apa sih materi konten yang mau kita bahas, sehingga kita tidak terjun pada ghibah yang betul-betul membuat dosa, tapi ghibahnya ghibah syariah lah istilahnya, yang insya Allah selesai pertemuan itu kita nggak benci sama orangnya, kita hanya benci perilakunya, sehingga kita mendoakan bahkan kepada orang yang buruk itu menjadi mudah-mudahan Allah berikan hidayah, mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah tolong sehingga dia bisa bertobat. Begitu harusnya, bukan kita tambah menjelek-jelekkan, tambah sini sama dia, enggak. Begitupun ketika ada orang yang sukses, itu kita semakin juga pengen tahu kesuksesannya, bahkan kita silaturahmi, mencari ilmu, ngaji sama beliau, mengkaji apa yang beliau lakukan, apa amal-amal yang perlu kita lakukan, itu harus dilakukan. Itu insya Allah nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita sudah memang menikmati ghibah, kemudian membuat yang penting karena iri, karena dengki dan sebagainya, nah itu menjadi sebuah dosa yang luar biasa. Nah, oleh karena itu marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan ngobrol yang baik-baik, ngobrol yang manfaat ya. Kalau kepepet ghibah, ya pilihlah ghibah yang syariah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.